Selamat petang saudara, selama 1 jam ke depan, Liputan 6 petang akan menemani Anda dengan serangkaian informasi aktual, tajam terpercaya. Di antaranya tentang diperiksanya Gubernur Sutioso oleh tim gabungan pencari fakta sehubungan dengan kerusuhan pada tanggal 13 hingga 14 Mei lalu, unjuk rasa 1.200 mahasiswa di kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang yang merupakan bagian dari program orientasi mahasiswa, serta perbincangan kami sekitar terpilihnya Ketua Umum baru dari PDI hasil Kongres Medan bersama seorang tokoh PDI Perjuangan Sabam Sirait. Saudara, siaran ini dapat pula Anda simak melalui radio ARH FM Jakarta dan SCFM Surabaya. Kami awali laporan pertama tentang pemeriksaan terhadap Gubernur Sutioso. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Sutioso siang tadi memenuhi undangan tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk dimintai keterangannya dan klarifikasinya akan data yang berkaitan dengan peristiwa kerusuhan 13 hingga 14 Mei tahun 1998. Pemeriksaan tersebut lebih banyak mengarah pada data yang dimiliki Pemda DKI Jakarta tentang kerusuhan dan tugas yang dilakukan Sutioso selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat kejadian tersebut. Tepat pukul 2 siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Sutioso tiba di sekretariat tim gabungan pencari fakta di kantor Departemen Kehakiman. Selama 2 jam, Sutioso dimintai keterangan secara tertutup oleh seluruh anggota TPGF, kecuali oleh Marjuki Darusman. Materi pemeriksaan tersebut lebih diarahkan pada klarifikasi data yang dimiliki Pemda tentang kerusuhan dan tugas yang dilakukannya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta selama kejadian tersebut. Saya sudah memberikan semua yang saya tahu dan yang saya lakukan, dan mudah-mudahan itu bisa membantu tim gabungan ini untuk mengungkap secara jelas dan akurat. Sementara anggota TPGF Bambang Suharto merasa bahwa adanya agitator yang menggerakkan massa untuk berbuat rusuh dan menjarah. Setiap kali ada kejadian kan mesti ada yang mengagitasi. Nah, ini sedang dilihat apakah dia lokal, seperti orang menyuruh berhenti menjarah, itu juga berarti dia orang yang dihargai di kampung situ ya. Ini maksudnya begitu. Setelah Gubernur Sutioso hari ini dan mantan Pangdam Jaya Majen TNI Safri Samsudin kemarin, rencananya TGPF besok akan memanggil mantan Kapolda Metro Jaya, Mayor Jenderal Polisi Hamaminata. Dia Kusmawati dan Frans Ambudi melaporkan. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan anggota tim gabungan pencari fakta TGPF Bambang Wijoyanto menyesalkan pernyataan pemerintah yang meragukan adanya korban perkosaan pada kasus kerusuhan 13 hingga 15 Mei lalu. Menurut Bambang, pemerintah yang telah memberikan kepercayaan untuk meneliti kasus perkosaan itu tidak sepantasnya membuat kesimpulan-kesimpulan yang justru dapat menyesatkan. Berdasarkan penelitian TGPF, Bambang Wijoyanto merasa yakin kasus perkosaan memang benar terjadi pada kerusuhan Mei lalu. Namun demikian, TGPF masih perlu melakukan pendalaman untuk mengungkapkan kebenarannya. Karena itulah Bambang menilai data-data dari kepolisian yang menjadi rujukan pemerintah untuk menyimpulkan tidak adanya kasus perkosaan terlalu cepat untuk dipublikasikan. Kalau dia tidak menemukan bukti, itu tidak berarti bahwa tidak ada kasus itu, gitu loh. Orang nggak bisa sempit dan agak bodoh dengan mengatakan bahwa kalau nggak ada bukti kejadian tidak ada. Itu kan jadi nggak bisa seperti itu. Dia belum menemukan bukti, tapi jangan mengatakan bahwa itu kejadian tidak ada. Kejadian itu bisa jadi ada dan orang sekarang tidak percaya kalau terus terang saya dengan keamanan yang modelnya seperti ini gitu loh. Selain itu, Bambang juga mengaku heran terhadap hasil penyidikan pihak kepolisian. Apalagi TGPF yang dibentuk pemerintah, selain unsurnya berasal dari berbagai kalangan, juga diberi waktu 6 bulan untuk melakukan penyidikan atas kasus perkosaan itu. Bambang mengaku khawatir kesimpulan-kesimpulan awal pemerintah yang tidak didasari dengan pertimbangan dari TGPF justru akan semakin membuat situasi yang tidak menguntungkan baik bagi para korban maupun bagi para penyidik. Budi Prastowo dan Anto Susanto melaporkan. Saudara, ratusan pemuda yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Silaturahmi HMI se-Indonesia sore tadi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mabes Hankam ABRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Aksi ini menuntut agar pimpinan ABRI mengusut tuntas berbagai kasus yang disebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia di daerah operasi militer. Kehadiran 80 pemuda pengunjuk rasa yang menyebutkan dirinya sebagai pimpinan 60 cabang HMI dari berbagai daerah itu bertepatan dengan waktu bubaran kerja. Para karyawan Mabes Dephankam ABRI sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya suasana sekitar jalan protokol bertambah ramai sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Diwarnai pekikan yel-yel,
Orasi menggebu-gebu dan dikumandangkannya sejumlah lagu perjuangan. Para pengunjuk rasa mendesak agar bisa bertemu dengan pimpinan ABRI yang justru